Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam enjoy. Bertemu kembali di MOBWay bersama saya Madam Amira. Enjoy for happy life. Teman-teman enjoy. Dongeng. Kata ini tidak asing lagi di telinga kita. Setiap orang pernah mengalami masa kecil. Sebagian besar juga pernah menikmati cerita-cerita dari negeri dongeng. Masa kecil rasanya tidak bahagia jika tidak pernah mengalami berbagai suguhan cerita dongeng yang mengantar kita lelap dalam tidur. Tetapi jarang yang pernah tahu siapa di belakang dari cerita dongeng ini. Kali ini, MOBWay hadirkan salah satu tokoh di balik layar produksi dongeng. Kita akan mengulik lebih dalam tentang bagaimana perkembangan dongeng pada hari ini dibanding masa yang lalu. Apakah dongeng masih menjadi kebutuhan anak-anak hari ini menjelang tidur mereka? Ataukah dongeng hanya tinggal dongeng? Baik teman-teman enjoy, kali ini di studio saya sudah bersama dengan seorang praktisi dongeng yang masih eksis mempertahankan budaya dongeng untuk anak-anak. Teman-teman enjoy, kita langsung saja berkenalan dengan bintang tamu kita. Happy life. Oke, oh my god, enjoy. Hello bro, apa kabar ini? Alhamdulillah. Aduh, madam. Baik, madam. Apa kabar, madam? Baik, sama-sama. Boleh saya kasih pantun, madam? Oh, boleh dengan senang hati, silahkan. Madam Amira pakai merah pipi. Iya. Di sampingnya ada Om John yang alay. Oh ya? Apa kabar, adik-adik? Adik-adik apa ya? Bentar dulu. Adik-adik apa? Oh ya. Apa kabar adik-adik happy? Kembali lagi di channel MOBWay. Teman-teman aja. Keren? Keren banget. Lucu sekali. Madam sampai aduh nggak sadar ya bahwa ternyata kali ini bintang tamu saya ya tokonya sudah di depan ya, depan madam. Baik, kalau begitu langsung perkenalin masa aja. di belakang, madam? Oh iya juga sih. Oh my god, iya bener ya, di depan madam ya. Oke. Kalau begitu Perkenalan. ya, perkenalan. Memang belum dikenal ya, madam ya? Oh, sebenarnya sudah buat madam sudah kenal banget. Boleh ya. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi supaya teman-teman yang juga bisa yakin bahwa yang benar-benar depan madam saat ini adalah sudah tokonya yang langsung. Oke. Iya. Adik siapa? Teman-teman happy ya? Enjoy. Oh, teman-teman enjoy. Berarti Iya. salah tadi pantunnya, seharusnya adik-adik enjoy. Iya, mestinya bukan adik-adik happy. Happy, iya. Oke. Oke, adik-adik enjoy. Perkenalkan, nama Om adalah Om John. Om John sudah sering mendongeng ke sana kemari, tapi sayangnya Om John belum jadi artis. Kasihan ya Om John, madamnya. Om John artis. Aduh, Om John senang sekali. Sebenarnya Om John tuh sudah jadi artis sih. Cuma Om John aja belum sadar, ya? Jadi artis tapi tidak ada. Oh, maksudnya itu apa sih? Oke. Oh, baiklah, baik. Aduh, senang sekali madam kedatangan Anda ini pada malam ini. Sama-sama, madam. Oke, kalau bisa dong cerita sedikit. Oh, gimana asiknya sih itu mendongeng begitu? Tapi sebelumnya, madam, Iya. boleh minta izin ya? Iya, Ini silakan. kacamata jatuh terus, madam. Oh my god, masa sih? Iya. Emangnya? Pengganjal hidungnya itu hilang. Oh iya, oh my god. Maaf ya. Ya, teman-teman aja ya. Oke, seru sekali ya ternyata. Aduh. Oh my god. Ini Om John. Aduh, bagaimana ini?
kacamatanya jatuh. Iya. Oh iya. Aduh. Ini bukan rencana, Madam. Ini jatuh Iya. betulan ini, Madam. Oh nggak percaya deh. Om Johnnya ini Oke, bisa aja. bentar. Ya. Oke, bentar. Iya. Bentar, Oke. Madam, bentar. Begini, oke. Iya. Oke. Apa tadi, Madam? Maaf. Ini Om John ini sangat menikmati ya menjadi seorang tokoh pendongeng salah seorang ya. Pendongeng ya, pendongeng. belum bisa dibilang tokoh sih. Tokoh belum ya. Ini bisa cerita dong sedikit. Bagaimana sih asiknya itu ya mendongeng? Asiknya mendongeng. Cerita sedikit tentang asiknya mendongeng. Begini. Ya. Kalau mendongeng itu, Madam ya. Iya. Coba Madam kan sudah ada anak ya? Oh, udah. Oh my god. Om John kenapa sih? Oh sudah ya? Udah ada dong pasti. Berapa? 2 orang. 2 orang. Nah, mereka kan sudah besar ya? Udah gede-gede banget. Nah dulu kan kecil. Iya betul. Nah bagaimana Madam mengasuh anak Madam yang waktu kecil itu? Iya. Enak kan? Senang iya, kan? senang. Nah begitu juga Madam. Om John Iya. ini. Om John ini sebenarnya kan juga masih muda. Cuman kemarin memang ada ya kecelakaan sedikit makanya agak mengkerut mukanya. Oh ya. Oh ya. Jadi agak ketuaan. Oh begitu. Jadi sebenarnya begini, Madam. Kalau mau dibilang Ya. apa tadi pertanyaannya? Lupa. Yang serius Om John ya. Pertanyaan adalah bagaimana sih asiknya itu menjadi seorang pendongeng gitu loh. Asiknya pertama Iya. bertemu anak-anak, bermain dengan anak-anak. Iya. Di situ kan banyak ada orang tua, ada ibunya. Jadi Oh iya? kadang Sekalian kan ada anaknya Om ya. John? Ada lihat Maksudnya? enggak, maksudnya harus kayak gitu. ditemani begitu Oh, sama begitu. ibu-ibunya. Kan ramai. Oh, ini tadi ada penekanan pada kata ibu-ibunya. No Maksudnya way. No way. oh ya? No way, come on. Oke. Jadi maksudnya begini, Iya. anak-anak itu kan didampingi sama ibu-ibunya, kan. Jadi kadang itu kalau selesai mendongeng, Iya. kadang kan anak-anaknya pengen foto. Oh ya, betul. Ibunya kan bukan ikut foto, bukan. Ya, tapi ikut. Paling tidak kasih coklat. Oh iya, wah enaknya ya. Berarti iya betul. Tidak, jadi asiknya pertama bercerita di depan anak-anak itu. Makanya saya kelihatan awet muda, Madam. Oh iya. Itu betul karena sekali. sering berinteraksi dengan adik-adik semua, anak-anak. Jadi bawaannya happy life gitu, Madam. Aduh, hampir salah ngomong. Oke. Jadi saya di rumah itu kan juga sering mendongeng untuk anak-anak. Kadang di malam, tapi keseringan di pagi pas mereka lagi bangun, pas ceria-cerianya saya buka dengan dongeng, Madam. Jadi begini, selain itu, Madam, dongeng itu kan bukan hanya sekedar bercerita. Ya. Jadi ada pesan moral yang selalu diselipkan di dalam dongeng. Kita melihat sekarang, Madam kan juga bisa melihat kondisi anak-anak kita. Iya. Banyak yang memang ya mungkin kehilangan arah atau mungkin salah arah. Iya. Dengan dongeng kita memulai dari usia dini, kita memulai dongeng menitipkan pesan-pesan moral, itu akan menjadi ingatan bagi anak-anak. Semisal sikap sombong kancil, Iya. semisal ya. Iya, betul. Itu kan akhirnya mereka anak-anak ini tertanam di alam bawah sadar mereka bahwa sifat sombong itu justru merugikan diri sendiri. Nah, begitu, Madam. Tetap ada pesan moral ya. Harus. Dari cerita dari setiap dongeng untuk anak-anak ini. Paling tidak tugas kita sebagai orang-orang yang sudah tua, sudah tua. Aduh, adik-adik salah. Iya. Om John salah. Aduh, kita sudah yang sudah dewasa, maksudnya Madam ya, yang sudah dewasa, kita bertanggung jawab untuk masa depan anak-anak, khususnya di Indonesia. Kayak gitu, Madam. Oke. Baik. Nah, berarti Om John ini sangat berjasa ya. Biasa saja, Madam. John, bukan Chan. Oke, baiklah teman-teman. Om John. Oke. Punya pengalaman menarik yang mungkin tidak bisa dilupakan selama ya
berprofesi menjadi seorang pendongeng anak? Oh iya, Madam. Jadi sebenarnya saya mungkin kalau dibilang profesi sih mungkin belum terlalu seperti yang lain. Iya. Seperti Kak Awa Iya. dan Kak Nia, banyak sekali. Cuman kalau dibilang pengalaman, biasanya saya mendongeng di event-event ya kecil-kecilan, kadang ulang tahunan atau kadang anak saya ulang tahun, Madam, ya saya yang dongeng. Oh ya? Low budget dong. Iya. Tidak mesti bayar pendongeng. Betul. Jadi kita yang mendongeng, Madam. Jadi kayak gitu. Jadi pengalaman menariknya sih itu tadi. Kadang kita bertemu dengan anak-anak yang diam aja, dengar. Pasif maksudnya. Iya pasif, dengar, kirain nyimak. Oh ternyata lagi mau pipis apa. Iya, ada problem sendiri yang disimpan ya. Nah itu fungsi ibu-ibunya, Madam. Nah, jangan salah kaprah. Oh gitu. No. Wah, Om John ini hanya alasan doang. Alasan aja. Tidak lah, tidak lah. Oke, lanjut, Madam. Baik. Nah, boleh cerita sedikit? Tidak boleh. Oh my God, Om John please. Oke, apa? Sorry. Baik, cerita dong sedikit asal mula ya dongeng itu ada. Kalau berbicara tentang sejarah kapan dimulainya dongeng, kalau dari ahli itu menelusuri kalau dongeng itu ada mulai dari abad ke-16 atau abad 17. Tetapi ternyata ditelusuri dengan cara metode yang berbeda, itu ternyata ada dongeng judulnya kalau tidak salah The Smith and the Devil. Madam tahu nggak usianya berapa? Berapa itu, Om John? 6.000 tahun yang lalu. 6.000 tahun. Luar biasa. Artinya kemungkinan ada lagi dongeng-dongeng sebelum kita belum tahu. Kita belum tahu, Madam, seperti apa. Tapi di Nusantara, di Indonesia itu memang belum ada catatan-catatan khusus tentang kapan dongeng itu mulai berkembang di Nusantara. Yang jelasnya rata-rata di setiap daerah itu memiliki struktur yang sama dalam cerita dongengnya. Iya. Contohnya, Kancil dan Buaya di Sumatera itu sama, di Jawa juga sama, di Sulawesi juga sama. Jadi cuman ada modifikasi sedikit, Madam. Iya. Kadang ada modifikasi, ditambahkan ceritanya, tapi pesan moralnya tetap sama. Dan strukturnya juga hampir sama. Seperti itu, Madam. Aduh, luar biasa benar Om John. Ini Biasa Om John saja. kayaknya memang sudah hampir tahu persis ya dunia dongeng, bahkan sejarahnya tadi seperti yang sudah disampaikan itu. Aduh, luar biasa. Kalau sejarahnya mah banyak, Madam. Oke, nah sekarang profesi dongeng boleh dikatakan sangat jarang yang menjadikan sebagai profesi, ya. Nah, kalau boleh tahu Om John ya, siapa pendongeng yang menjadi idola Om John? Waduh. Ya. Kalau idola, kalau berbicara tentang dongeng, saya pikir hampir semua orang akan mengidolakan satu sosok. Termasuk Om John juga maksudnya? Pasti. Iya. Pastinya, Madam. Sosok ini memang luar biasa. Beliau sudah meninggal. Itu semua orang tahu. Kalau si Unyil tidak akan ada kalau Dr. Andes Suyadi atau biasa kita sebut kenal dengan Pak Raden. Iya, betul. Itu Madam masih ingat loh itu, Pak Raden, toko itu. Ya. Saya karena masih muda jadi nggak kenal lagi Pak Raden gitu. Jadi Pak Raden itu adalah idola saya. Pak Raden beliau sangat luar biasa dan beliau sampai hari dongeng nasional itu sesuai tanggal lahirnya. Oh, begitu. Dari kementerian menetapkan dan bersama pendongeng-pendongeng senior lainnya itu menetapkan bahwa tanggal hari lahir dongeng Pak Raden itu menjadi hari dongeng nasional di Indonesia. Waduh. Itu idola saya, Madam. Sampai hari ini ya. Sampai hari. Oke, aduh teman-teman enjoy. Ya, ini berarti kita mendapat lagi tambahan ilmu terkait dengan dunia dongeng anak ya melalui Om John ya. Baik Om John, sekarang menurut Om John itu sebelum mendongeng kan pasti menyiapkan
ada materi dongeng tersendiri. Nah, menurut Om John itu menyiapkan itu susah nggak ya buat materi dulu sebelum mendongeng sama anak-anak nih? Gimana? Ayo. Susah. Ayo. Saya ada pengalaman begini, Madam. Oke. Jadi saya belum mau bilang itu susah atau gampang. Ya. Tapi saya ada pengalaman. Jadi pengalaman saya waktu di awal saya sempat belajar aktif di kegiatan seni waktu masih kuliah. Ya. Dan itu menjadi bekal saya sih sebenarnya. Cuman ketika memasuki dunia mendongeng, ada hal yang berbeda gitu. Salah satunya itu membuat skrip itu kan, membuat skrip. Kalau dibilang susah, awalnya susah. Susah ya? Awalnya susah. Pada awalnya. Tapi ketika sudah mulai menulis dan mendapatkan premisnya, misalnya mendapatkan premisnya terus apa arahnya itu sudah gampang adik-adik. Jadi tidak sebenarnya ide itu ada di mana-mana. Tinggal kita melihat terus mendengar, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita untuk menjadi sebuah ide. Terus dituliskan karena dituangkan, dibuat cerita. Dibuat cerita di atas kertas. Karena itu penting sekali. Iya. Itu sangat penting dan harus tertulis maksudnya sebelumnya. Harus. Iya. Supaya kita tahu ketika kita lupa kita bisa kembali di mana breakpoint kita, di mana kita harus kembali. Iya tahu. Berarti memang sudah sangat ya kelihatan profesional Om John ya. Biasa saja. Oh biasa saja ya, seperti biasa. Baik. Nah. Baik Om John. Nah, kita seru sekali perbincangan dengan Om John ini ya. Oke. Tapi begini, seumpamanya Madam tiba-tiba kepengen ya menjadi mencoba untuk menjadi seorang pendongeng. Misalnya apa yang mesti Madam lakukan? Mau menjadi seorang pendongeng? Iya, seumpama. Seseorang ingin menjadi pendongeng misalnya, apa yang harus dilakukan? Supaya yang bisa. Harus dilakukan, ini berkaitan dengan tips ya Madam ya. Sebenarnya begini. Banyak kalau dari masing-masing orang itu, masing-masing pendongeng ketika kita bertanya kan banyak jawaban yang berbeda-beda. Kalau saya Madam ya, yang pertama kita berpositif thinking. Kita mengumpulkan energi dalam diri kita, energi yang positif. Energi yang positif supaya semua yang menghalangi ide kita itu bisa kita hilangkan. Nah, setelah itu kita banyak memperbanyak referensi, banyak kan? Kita bisa baca buku, bisa dunia teknologi banyak Madam sekarang referensinya luar biasa. Jadi banyak sekali kita mencari referensi, terus berusaha kalau bisa out of the box. Iya. Out of the box. Out of the box means di luar kotak. Iya. Itu. Berarti di luar rumah. Di luar rumah. Oh iya Om John ya. Artinya, di luar kotak, di luar rumah. Di luar rumah. Jadi biasanya rumahnya begini ceritanya. Bisa jadi buaya yang kancil yang tadinya sombong tiba-tiba diubah jadi apa gitu. Artinya bisa dimodifikasi seperti silakan aja dimodifikasi. Jadi supaya lebih tetap hidup. Beride asal pesan-pesannya itu tetap disisipkan, diselipkan di pesan moralnya ya tadi. Oke. Baik Om John, nah sekarang seperti yang Om katakan bahwa sekarang kan kita lagi di zaman teknologi yang sudah super canggih seperti sekarang ini. Nah, apakah menurut Om John itu bahwa dongengnya ini tidak terancam punah? Gimana itu kira-kira? Iya. Madam. Iya. Adik-adik enjoy ya. Nanti adik-adik Jonas bahaya. Adik-adik enjoy, Madam. Iya. Ini apa? Kepala. Bukan. Topi. Oh iya, topi. Dari bola. Serius nih? Iya. Bola, ya. Itu pandangan orang-orang yang biasa melihat bola kaki, bola sepak, bola plastik itu. Ya. Tapi sebenarnya, Madam, ini adalah teknologi tinggi perotakan manusia. Oh ya? Iya. Gimana Om John? Hah? Teknologi tinggi? Tolong dijelasin.
ini teknologi loh. Oh ya? Jadi di sini itu ide saya berkumpul. Enggak, Madam cuma melihat itu sebagai bola apa itu? Iya, bola sepak begitu. Tidak percaya? Ya, bukan nggak percaya emang yang nampak seperti itu kok. Saya juga tidak percaya. Oh begitu Om John, baiklah. Om John sendiri nggak yakin gimana sih? Tidak. Jadi teknologi, berbicara tentang teknologi. Nah ada sih sebenarnya pandangan bahwa dengan masuknya dunia digital, itu kan banyak dongeng-dongeng di platform-platform digital kan saat ini. Itu banyak yang mulai merasa pesimis karena sangat mudah menyentuh masyarakat yang mau anak-anak itu ada pergeseran nilai. Jadi agak ada pendapat bahwa ini harus disikapi secepatnya. Kalau saya justru inilah peluang kita. Jadi inilah peluang para pendongeng senior untuk memasyarakatkan dongeng. Iya, betul. Lebih dekat dan lebih dekat lagi. Iya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak yang mendengar dongeng kita, ini kan audio visual. Iya. Contohnya ini channel MOBW, itu kan audio visual. Orang tidak akan mengenal Om John misalnya. Iya. Om John kalau dia tidak nonton MOBW. Iya. Oke. Karena ternyata Om John itu bercerita banyak di sini. Iya. Nah, jadi memang justru dunia digital itu semakin mendekatkan pendongeng ceritanya dengan anak-anak yang mau didongengkan. Iya. Jadi justru semakin berkembang dongeng kalau dimanfaatkan dunia digital ini, Madam. Iya, betul. Ngerti? Oke? Yes, I get it. Don't worry Om John, be relaxed please. Menurut Anda, apa yang dilakukan untuk saat ini agar anak-anak bisa lagi menggemari dongeng seperti dulu? Kembali ke bahasan tadi. Jadi begini, apa yang dilakukan ya agar anak-anak menggemari. Sebenarnya begini, dunia anak-anak sekarang kan itu dunia digital. Mereka, masih kecil, masih usia mungkin 1 tahun sudah memegang smartphone. Iya, kan betul. begitu. Mereka bisa mengakses dunia digital. Nah, apa yang dilakukan? Dekatkan diri kita di dunia mereka. Manfaatkan dunia digital itu untuk mendekatkan kita dan mereka. Memang biasanya kan ada yang bilang, oh tidak, dongeng itu harus interaktif. Saya pikir itulah Madam bentuk kreativitas pendongeng untuk bagaimana membawakan dongengnya di platform media itu secara interaktif. Jadi bisa berinteraksi. Jadi harus berinteraksi, bisa membuat sebuah bentuk atau capaian kreativitas. Iya, betul. Yang mendekatkan, betul-betul mendekatkan. Saya pikir itu yang dilakukan. Dan memang sebenarnya banyak anak-anak yang menyukai dongeng. Baik, dan ini menjadi tugas siapa itu yang bertanggung jawab dalam hal ini misalnya? Termasuk selain Om John yang memang punya profesi seperti itu. Kita semua? Pasti para pendongeng. Para pendongeng. Orang-orang yang peduli dengan dunia anak. Iya. Dan tapi yang paling utama adalah orang tua. Orang tua. Kita sendiri, orang tua anak itu sendiri. Oke, yang harus membantu menghidupkan kembali sehingga seperti itu ya. Betul sekali. Oke. Aduh, Om John terakhir nih. Ya. Aduh. Terakhir ya. Oke, harapan Anda ya, Om John ini maksudnya untuk penonton OBW tentang dunia dongeng. Bisa tidak? Bukan apa pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhirnya adalah ya, kalau ya begini sih. Ini nih kita tiba di pertanyaan terakhir. Apa harapan Om John untuk penonton OBW tentang dunia dongeng? Ya, jadi, kita mau langsung dengar. Untuk teman-teman apa tadi? Enjoy. Teman-teman enjoy. Adik-adik enjoy. Kawan-kawan enjoy. Jadi harapan Om John. Harapan Om John sebagai pendongeng ya tentu saja mulailah kembali mendengarkan dongeng, karena di dalam cerita dongeng itu bukan hanya sekedar cerita saja, tapi
dia memiliki pesan-pesan, apalagi untuk orang tua ya, pesan-pesan moral, apalagi untuk orang-orang tua, Iya. itu kan juga bisa jadi pengantar tidur. Bentar Om John, itu ketika menyebut orang tua kok tangannya ke madam gitu loh? Ya. Orang-orang tua maksudnya, orang-orang tua gitu. Ya kan masa adik-adik. Oh iya. Oke, baik Om John. Oke, terima Jadi kasih. harapannya kayak gitu. Jadi Iya, harapannya. semoga dongeng kembali naik, kembali Iya, betul. digemari semua orang, bukan cuma anak-anak, Ya. tapi orang-orang tua, Iya. supaya orang-orang tua bisa mendongengkan, Iya. mendongeng untuk anak-anaknya Iya. sebelum tidur. Oh iya, aduh, senang sekali ya sekali lagi. Dan Yes, what is Om John? Apalagi Om John? semoga Iya. undangan untuk mendongeng kami tetap lancar ya. Oh, amin. Iya, Salam lagi John. tidak bisa Amin. offline soalnya sekarang lagi pandemi, jadi Siap. kita tidak bisa offline, jadi Cara- untuk ketemu langsung sulit. Untuk Sulit, virtual mungkin bisa. Bisa di Om John channel pasti ya. Oh iya. Baik. Nah, terima kasih Om John sudah hadir bergabung di ya kapan-kapan ya di OBW ya. Kapan-kapan kita juga bisa dong diundang bergabung bagaimana menyaksikan Om John ya membawakan dongengnya khusus untuk anak-anak kita. Boleh. Boleh. Mulai dari sekarang Madam Siap. harus belajar mendongeng. Anaknya usianya berapa? Oh, yang pertama 21 tahun, yang kedua 13 tahun. Nah, Dongengnya bentuknya seperti apa, Yo? oh banyak. Oh ya, kan udah Banyak. gede-gede Jadi betul. begini, dunia mereka kita tarik menjadi sebuah cerita, tapi kita modifikasi mungkin dengan meminjam karakter. Oke, baiklah nanti khusus ini ya untuk Madam buatkan dongeng untuk anak-anak Madam ya. Khusus ada waktu untuk Om John dengan Madam, oke? Oh iya, kalau di RK harus mendongeng Mama. Oh, baik. Tidak boleh tidak. Berarti saya butuh waktu agak lama untuk siap di ya RK itu. No problem. Oke, you waiting? Oh, sangat buat. Aduh, oke Om John. Sukses selalu Om John. Terima Oke, kasih sudah sukses bergabung juga dengan untuk MOBW. MOBW, Sama-sama. untuk Madam And then, Amira. Thank you Ya, juga. good luck for you. Baik. Good luck juga. Cerita dongeng bukan hanya sekedar cerita dongeng belaka dan hanya menjadi pengantar tidur anak-anak. Melainkan lebih daripada itu, dongeng menyimpan pesan yang dalam dan mampu memberikan edukasi yang kuat bagi anak-anak. Tetap lestarikan budaya dongeng. Saya Madam Amira, salam enjoy, bye-bye.